Selamat pagi Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Lucida Gloria Utami Dewi, mahasiswi pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, program studi Magister Manajemen. Pagi hari ini saya hendak mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Program Loyalitas pada Kesetiaan Merek di Industri Penyedia Jasa Layanan Telekomunikasi. Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Berbagai program loyalitas hadir dalam bentuk yang berbeda-beda di berbagai bidang industri di tanah air. Namun penelitian mengenai program loyalitas, khususnya di bidang industri penyedia jasa layanan telekomunikasi, belumlah ditemukan. Selain itu, tarif internet di Indonesia adalah yang termurah kedua setelah India, dengan harga rata-rata Rp6.000 per giga. Harga terendah di Rp2.400 per giga. Oleh sebab itu, 3 dari 4 penyedia jasa layanan telekomunikasi memiliki program loyalitas untuk mempertahankan pelanggan. Namun apakah dengan program loyalitas yang ada, pelanggan menjadi setia dan loyal kepada merek? Dan apakah program loyalitas itu sebenarnya? Menurut Uncles dan Dowling serta Hammond di tahun 2003, program loyalitas ini adalah generasi baru dari taktik CRM. Jadi, pelanggan berbelanja, mengumpulkan poin lalu menukarkan dengan hadiah, atau yang lebih kita kenal dengan program loyalitas berbasis poin. Rumusan masalah untuk penelitian ini seperti saya kemukakan sebelumnya, 3 dari 4 penyedia jasa layanan telekomunikasi memiliki program loyalitas. Program loyalitas yang mereka miliki berbasis poin. Dalam pasar yang kompetitif, skema program loyalitas yang bagus mudah untuk ditiru. Apakah program loyalitas yang mereka miliki ini berkontribusi atau hanya menambah biaya pemasaran? Memahami bagaimana berbagai penghargaan meningkatkan atau merusak loyalitas adalah pertanyaan penting untuk diferensiasi, seperti dikutip dari Meyer-Werden di tahun 2013. Masih sedikit penelitian yang menyelidiki pengaruh program loyalitas pada persepsi nilai, serta bagaimana persepsi nilai dapat memengaruhi loyalitas program yang kelak akan membentuk loyalitas merek. Jadi, program loyalitas akan memberikan persepsi nilai akan membentuk loyalitas program, lalu kelak membentuk loyalitas merek. Ada 3 pertanyaan penelitian yang saya ajukan. Yang pertama, apakah program loyalitas terbukti benar dapat meningkatkan loyalitas merek? Yang kedua, apakah persepsi nilai dari program loyalitas benar-benar dapat memengaruhi loyalitas merek atau berhenti pada loyalitas program saja? Yang ketiga, apakah keterlibatan memoderasi hubungan antara persepsi nilai dengan loyalitas program dengan loyalitas merek, serta persepsi nilai dengan loyalitas merek secara langsung? Tujuan penelitian, penulis mencoba untuk menguji pengaruh persepsi nilai dari program loyalitas dan menyelidiki peranan program loyalitas dalam membangun loyalitas merek, khususnya di industri penyedia jasa layanan telekomunikasi di Indonesia. Saya mencoba mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Yi dan John pada tahun 2003, karena hendak menguji model penelitian mereka yang bersifat eksperimental untuk diaplikasikan pada kondisi lapangan. Saya lanjutkan dengan tinjauan literatur, hipotesis, dan model penelitian. Ada banyak literatur yang saya gunakan sebagai landasan teori dalam penelitian saya, yaitu tentang loyalitas, program loyalitas, keterlibatan, persepsi nilai, loyalitas program, dan loyalitas merek. Menurut Uncles dan kawan-kawan, loyalitas adalah sesuatu yang dapat ditunjukkan oleh konsumen terhadap merek, layanan, toko, kategori produk, dan aktivitas. Sedangkan program loyalitas adalah strategi pemasaran yang didasarkan pada penawaran insentif dengan tujuan untuk mengamankan loyalitas pelanggan. Namun, istilah kesetiaan dan frekuensi seringkali membingungkan. Namun kedua hal ini tidaklah sama. Menurut Choi dan Kim, frekuensi merefleksikan aspek dari perilaku loyalitas. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Dick dan Basus serta Shoemaker dan Lewis. Frekuensi tidak cukup untuk menjelaskan alasan dibalik loyalitas. Sikap relatif terhadap merek juga merupakan komponen yang diperlukan. Oleh sebab perilaku dan sikap pelanggan dipengaruhi oleh skema program loyalitas, sangat penting untuk memiliki program loyalitas yang dirancang dengan baik untuk kedua perspektif di atas, agar menghasilkan loyalitas pelanggan yang berkelanjutan. Nah, lalu kita lanjutkan dengan keterlibatan. Menurut Zaikowski, keterlibatan paling sering dikonseptualisasikan sebagai relevansi pribadi yang dirasakan. Keterlibatan menimbulkan komitmen yang berkelanjutan di pihak konsumen sehubungan dengan pikiran, perasaan, dan tanggapan perilaku terhadap suatu produk, seperti dikutip dari Gordon dan kawan-kawan pada tahun 1998.
Orang yang memiliki tingkat keterlibatan berbeda terhadap produk yang ingin dibeli akan bereaksi berbeda dengan rangsangan pemasaran di setiap situasi. Produk yang sama memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda antar orang atau pribadi. Artinya, dalam situasi yang sama, orang akan bertindak berbeda sesuai dengan tingkat keterlibatan mereka terhadap produk yang akan mereka beli. Dalam penelitian ini, saya menggunakan keterlibatan sebagai variabel moderator. Dikutip dari Dowling dan Uncles, keterlibatan dapat memoderasi efek dari skema loyalitas. Menurut Bloomer dan Casper, keterlibatan memengaruhi hubungan antara kepuasan pelanggan dan loyalitas. Lalu saya lanjutkan dengan persepsi nilai. Persepsi nilai adalah nilai yang dirasakan dari program loyalitas dan ini memegang peranan penting dalam keberhasilan program loyalitas itu sendiri. Ada 5 karakteristik manfaat yang dapat diberikan oleh suatu program loyalitas. Yang pertama nilai tunai, yang kedua relevansi, yang ketiga nilai aspirasional, lalu pilihan hadiah, dan yang kelima adalah kenyamanan. Apa itu loyalitas program? Loyalitas program dapat didefinisikan sebagai sikap dan perilaku relatif anggota terhadap program loyalitas itu sendiri. Banyak peneliti beranggapan bahwa program loyalitas akan berhenti pada loyalitas program. Dalam penelitian ini, saya hendak membuktikan bahwa apakah benar loyalitas program dapat berpindah ke loyalitas merek. Nah, loyalitas merek itu sendiri adalah pembelian merek yang sama atau kumpulan merek yang sama meskipun pengaruh situasional dan upaya pemasaran berpotensi menyebabkan perilaku beralih. Pengidentifikasian loyalitas merek harus dilakukan secara terus-menerus, yaitu dengan basis harian, mingguan, atau bulanan dapat dipakai sesuai dengan karakteristik keputusan beli konsumen, seperti dikutip dari Danmesta tahun 1999. Untuk hipotesis dan model penelitian, seperti terlihat pada figur 1, ini adalah model penelitian saya. Ada 4 variabel yang saya gunakan, yaitu persepsi nilai, loyalitas program, loyalitas merek, serta keterlibatan sebagai variabel moderator. Ada 6 hipotesis yang saya ajukan. Hipotesis pertama yaitu persepsi nilai berpengaruh positif pada loyalitas program. Hipotesis kedua, loyalitas program berpengaruh positif pada loyalitas merek. Hipotesis yang ketiga, persepsi nilai berpengaruh positif pada loyalitas merek secara langsung. Hipotesis yang keempat, keterlibatan berpengaruh negatif pada hubungan antara persepsi nilai dan loyalitas program. Hipotesis kelima yaitu keterlibatan berpengaruh negatif pada hubungan antara loyalitas program dan loyalitas merek. Dan hipotesis keenam, keterlibatan berpengaruh positif pada hubungan antara persepsi nilai dan loyalitas merek. Saya lanjutkan ke metode penelitian. Berbicara mengenai metode penelitian, saya menggunakan metode kuantitatif sehingga nanti data penelitiannya akan berupa angka. Melalui survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara daring kepada anggota program loyalitas penyedia jasa layanan telekomunikasi. Jadi teknik penyampaiannya adalah non-probabilitas bertujuan. Nah, kuesioner ini merupakan kuesioner tertutup daring tadi ya, skala Likert dengan menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5, di mana 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju. Ada 190 responden sudah memenuhi ukuran sampel minimum seperti dikutip oleh Haier dari Barclay. Ukuran sampel minimum itu adalah sejumlah indikator yang digunakan dikali dengan 10, di mana indikator saya ada 17 dikali 10 sama dengan 170. Pengujian instrumen dilakukan dengan uji reliabilitas dan uji validitas. Uji validitas terdiri dari validitas isi dan validitas konstruk, yaitu konvergen dan diskriminan. Untuk uji reliabilitasnya, saya menggunakan reliabilitas komposit, di mana harus lebih besar dari 0,7. Metode analisis datanya dilakukan dengan analisis deskriptif dan juga analisis SEM dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS 4.0. Kenapa saya menggunakan PLS SEM? Yang pertama karena jumlah sampel yang kecil, yang kedua model penelitian saya menggunakan indikator baik reflektif maupun formatif. Lalu selanjutnya dilakukan uji model moderasi dan juga uji mediasi. Saya lanjutkan dengan hasil penelitian dan pembahasan. Dapat kita lihat seperti pada figur 2 dan juga figur 3. Figur 2 adalah model penelitian saya, di mana terlihat bahwa persepsi nilai dari PN1 sama dengan PN5 ini adalah bentuknya indikator formatif, bukan reflektif ya. Sedangkan variabel yang lain, indikatornya adalah reflektif. Lalu di figur 3 ini adalah hasil dari bootstrapping. Oke, untuk indikator reflektif, kita lakukan uji model luar dulu. Tabel 1 menunjukkan hasil uji reliabilitas kompositnya, di mana keterlibatan, loyalitas program, dan loyalitas merek, nilai reliabilitas kompositnya lebih besar dari 0,7. Jadi instrumennya reliable. Lalu pada tabel 2, hasil uji validitas konvergen, di mana nilai AVE-nya masih lebih besar dari 0,5, dapat kita lihat bahwa keterlibatan, loyalitas program, loyalitas merek, nilainya lebih besar dari 0,5. Jadi instrumen ini dinyatakan valid.
Lalu kita lanjutkan dengan uji validitas konvergen nilai muatan luar. Kalau kita lihat ini muatan luarnya semuanya lebih besar dari 0,7 ya. Semua indikatornya dari K1 sampai dengan K5, LP1 sampai dengan LP3, begitu pula LM1 sampai dengan LM4. Nah, untuk uji validitas diskriminan, saya menggunakan Fornell-Larker di mana konstruk harus berbagi ya nilai yang lebih daripada konstruk lainnya gitu ya. Di sini terlihat keterlibatan lebih besar daripada konstruk lainnya 0,804. Begitu pula loyalitas merek berbagi lebih 0,876 dan loyalitas program 0,894. Nah, untuk indikator formatif saya melakukan uji multikolinearitas. Ini khusus ya karena indikator formatif yaitu hanya persepsi nilai PN1 sampai dengan PN5, nilai FIF-nya harus lebih kecil dari 10 atau lebih kecil dari 5, dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 atau 0,20. Dikutip dari Ghazali dan Nathan dalam bukunya terbitan tahun 2020. Nah, di sini terlihat bahwa semua nilai VIF-nya lebih kecil dari 5. Nah, lalu kita lakukan uji signifikansi gitu ya. Terlihat hasilnya pada alfa 5%, indikator dengan penimbang terkecil statistik T-nya harus lebih besar dari 1,96. Nah, di sini terlihat yang kurang dari 1,96 adalah PN2 dan PN3. Artinya berarti ini tidak memenuhi syarat ya, tidak memenuhi nilai yang dipersyaratkan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita mesti melihat muatan luarnya terlebih dahulu. Ketika kita lihat muatan luarnya PN1 sampai dengan PN5 nilainya lebih besar dari 0,5. Jadi indikator tersebut bisa kita pertahankan. Nah, gimana sih kalau nilai muatan luarnya ternyata lebih kecil dari 0,5? Nah, ini kita perlu melakukan uji struktural ya dengan melakukan uji validitas muka atau uji validitas isi. Nah, untuk uji validitas isi, saya berkonsultasi dengan ahli pemasaran, yaitu dosen pembimbing saya sendiri, Basu Swasta Darmesta, Profesor Dr. MBA. Nah, semua indikatornya sudah diperiksa oleh Pak Basu, sehingga bisa digunakan untuk melakukan survei. Lalu saya lanjutkan dengan analisis deskriptif variabel penelitian ya. Jadi di sini saya buat ada tabelnya kategorisasi skor rata-rata jawaban responden. Kalau 1 sampai dengan 1,8 artinya sangat tidak baik, 1,81 sampai dengan 2,60 tidak baik, 2,61 sampai 3,40 cukup, 3,41 sampai 4,20 baik, 4,21 sampai dengan 5 nilainya sangat baik. Kita lihat satu persatu untuk variabel persepsi nilai. Nilai rata-ratanya adalah 3,96, ini masuk ke dalam kategori baik. Artinya dari responden 190 responden saya itu merasa bahwa persepsi nilai yang dia rasakan untuk program loyalitas yang mereka ikuti itu nilainya baik ya, cukup tinggi ya. Lalu untuk statistik deskriptif variabel loyalitas program ini juga nilai rata-ratanya adalah 3,89, ini masuk ke dalam kategori baik. Artinya untuk loyalitas program ini mereka 190 responden itu termasuk anggota program yang loyal terhadap program loyalitas yang mereka ikuti. Lalu untuk variabel loyalitas merek ya, nilai rata-ratanya adalah 4,11 ya. Ini nilai yang cukup tinggi ya. Artinya dari 190 responden tadi, mereka cukup loyal terhadap merek produk yang mereka pakai saat ini. Untuk statistik deskriptif variabel keterlibatan dapat dilihat pada tabel 12, nilainya adalah 4,09, nilai rata-ratanya. Berarti 190 responden terlibat dengan baik terhadap produk yang mereka beli atau gunakan. Lalu dilanjutkan dengan evaluasi model dalam atau inner model. Yang pertama adalah koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui berapa persen variabel eksogen mampu memengaruhi variabel endogen. Semakin tinggi nilai R-square berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Nilainya yaitu antara 0 dan 1. Jika mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Pada tabel kita 13 dapat kita lihat R-square dari loyalitas program adalah 0,725. Artinya variabel independen berpengaruh 72,5%. Sedangkan untuk loyalitas merek nilainya adalah 0,655. Artinya variabel independen berpengaruh sebesar 65,5%. Aturan praktis mengenai R-square yang dapat diterima menurut Haier untuk 0,75 mewakili kategori substansial, 0,50 mewakili kategori sedang, dan 0,25 mewakili kategori 5. Oleh sebab itu, apabila kita lihat kembali pada tabel 13, loyalitas program masuk ke dalam kategori sedang, loyalitas merek masuk juga ke dalam kategori sedang. Namun apabila kita mengikuti aturan dari Chin, nilai S-square yang dikategorikan kuat apabila lebih dari 0,67, moderat lebih dari 0,33, dan lemah lebih dari 0,19. Berarti untuk loyalitas program karena nilainya adalah 0,725 masuk ke dalam kategori kuat. Dilanjutkan dengan redundansi lintas validasi atau Q-square. Redundansi lintas validasi atau yang lebih dikenal dengan relevansi prediktif dilakukan untuk menunjukkan seberapa baik nilai observasi yang dihasilkan dengan menggunakan prosedur blindfolding.
Besaran Q-square memiliki nilai dengan rentang 0 lebih kecil dari Q-square lebih kecil dari 1, di mana semakin mendekati 1 berarti model semakin baik. Pada tabel 14 dapat kita lihat loyalitas program nilai Q-square-nya adalah 0,701. Sedangkan loyalitas merek nilainya adalah 0,602. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model pada penelitian ini memiliki nilai prediktif yang relevan, di mana model yang digunakan dapat menjelaskan informasi yang ada dalam data penelitian sebesar 70,1% untuk loyalitas program dan 60,2% untuk loyalitas merek. Saya lanjutkan dengan koefisien jalur seperti terlihat pada tabel 15 ya. Koefisien jalur ini merupakan suatu nilai yang berguna dalam menunjukkan arah hubungan pada variabel apakah suatu hipotesis memiliki arah yang positif atau negatif. Jadi kalau kita lihat dari H1 sampai dengan H6, hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 6, pertama H1 persepsi nilai dan loyalitas program ini 0,538 nilai koefisien jalurnya berarti hubungan positif yang sedang. Lalu untuk hipotesis 2 loyalitas program dan loyalitas merek nilainya 0,275 ini hubungan positif yang sedang juga. Lalu untuk hipotesis 3 persepsi nilai dan loyalitas merek nilainya 0,233 hubungan positif yang sedang. Lalu untuk hipotesis 4 keterlibatan pada persepsi nilai dan loyalitas program nilainya 0,043 hubungan positif yang lemah. Lalu hipotesis 5 keterlibatan pada loyalitas program dan loyalitas merek nilainya 0,038 hubungan positif yang lemah. Dan yang terakhir hipotesis 6 keterlibatan pada persepsi nilai dan loyalitas merek nilainya negatif 010 yaitu hubungan negatif yang lemah. Jadi nilai koefisien ini rentangnya dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Kalau negatif 1 berarti hubungan negatif yang kuat, kalau positif 1 berarti hubungan positif yang kuat. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan F-square atau ukuran efek. Nah, gunanya untuk menilai besarnya pengaruh antar variabel. Jadi F-square itu dihitung dengan mencatat perubahan dalam F-square ketika konstruk tertentu kita hilangkan dari model. Nah, dalam penelitian ini nilai F-square untuk persepsi nilai dan loyalitas program adalah 0,452. Ini berarti efeknya besar mengikuti panduan dari Cohen tahun 1988 ya. Jadi kalau misalnya lebih besar dari 0,02 ini mewakili efek kecil, lebih besar sama dengan 0,15 mewakili efek yang sedang, dan lebih besar sama dengan 0,35 mewakili efek yang besar. Saya lanjutkan untuk loyalitas program dan loyalitas merek nilainya 0,059, berarti ini efeknya kecil ya, karena di bawah 0,15. Lalu untuk persepsi nilai dan loyalitas merek nilainya 0,041, ini juga efeknya kecil. Lalu untuk keterlibatan pada persepsi nilai dan loyalitas program nilainya 0,013, ini berarti tidak menimbulkan efek, karena ini jauh di bawah nilai 0,02. Lalu kita lanjutkan dengan keterlibatan dan loyalitas program dan loyalitas merek ya. Keterlibatan pada loyalitas program dan loyalitas merek nilainya 0,001. Ini juga sama ya, tidak menimbulkan efek. Karena efek kecil itu sendiri juga harus lebih besar dari 0,02. Lalu keterlibatan pada persepsi nilai dan loyalitas merek ini nilainya 0,000, tidak menimbulkan efek sama sekali. Saya akan lanjutkan dengan uji hipotesis. Perlu kita ingat aturan praktis uji hipotesis, jika tingkat signifikansi lebih kecil sama dengan 5%, berarti H0 atau hipotesis ketiadaan ditolak dan H alternatifnya diterima. Nah, jika tingkat signifikansinya lebih besar dari 5%, berarti H0-nya diterima dan H alternatifnya ditolak. Nah, kita lihat satu persatu dari hipotesis 1 sampai dengan hipotesis ke-6. Pada hipotesis 1 dapat dilihat dalam tabel 16, nilai koefisien jalurnya adalah positif 0,538 dengan nilai statistik T-nya 7,768, lebih besar dari 1,96, nilai P-nya 0,000, berarti lebih kurang dari 0,05. Berarti hipotesis pertama ini terdukung, H0-nya ditolak dan H-nya diterima. Untuk hipotesis kedua, nilai koefisien jalurnya positif 0,275, nilai statistik T-nya 2,598, dan nilai P-nya 0,009. Nah, ini berarti hipotesis kedua ini terdukung, H0-nya ditolak dan H alternatifnya diterima. Untuk hipotesis ketiga, nilai koefisien jalurnya adalah positif 0,233 dengan nilai statistik T-nya 2,070, lebih besar dari 1,96, nilai P-nya 0,039. Nah, ini berarti hipotesis ketiga juga terdukung, H0-nya ditolak dan H-nya diterima. Namun untuk hipotesis keempat, kita bisa lihat koefisien jalurnya itu positif 0,043, di mana hipotesis yang diajukan sebelumnya memberikan hubungan yang negatif ya, bukan positif, tapi ini positif. Dengan nilai statistik T-nya sebesar 1,279, kurang dari 1,96, dan nilai P-nya sebesar 0,201, berarti lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis keempat ini tidak terdukung. H0-nya kita terima dan H-nya ditolak. Nah, untuk hipotesis kelima, nilai koefisien jalur dari hipotesis kelima ini positif 0,038, di mana hipotesis yang saya ajukan sebelumnya ini berpengaruh negatif ya, dengan nilai statistik T-nya sebesar 0,361, kurang dari 1,96, dan nilai P-nya sebesar 0,718. Ini lebih besar dari 0,05.
0,05. Dengan demikian hipotesis kelima ini tidak terdukung. H0 diterima dan HA ditolak. Untuk hipotesis keenam, nilai koefisien jalurnya negatif 0,01. Di hipotesis yang saya ajukan, nilainya adalah positif 0,01, di mana keterlibatan memberikan pengaruh yang positif pada hubungan antara persepsi nilai dan loyalitas merek. Nih, nilai statistik T-nya untuk hipotesis yang keenam ini 0,098, berarti kurang dari 1,96, dan nilai P-nya sebesar 0,922, lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ke-6 tidak terdukung. H0-nya diterima dan H alternatifnya ditolak. Lalu kita melakukan uji moderasi untuk hubungan keterlibatan pada persepsi nilai dan loyalitas program. Nilai statistiknya 1,279. Nah, sedangkan keterlibatan pada loyalitas program dan loyalitas merek 0,361, lalu keterlibatan pada persepsi nilai dan loyalitas merek nilainya 0,016. Nah, moderasi ini terjadi ketika efek dari konstruk eksogen pada konstruk endogen bergantung pada nilai variabel yang lainnya. Jadi ini nilainya adalah si keterlibatan ini ya. Si keterlibatan adalah variabel moderatornya. Yang perlu kita lihat, nilai statistik T-nya mesti lebih besar dari 1,96. Ketiganya ini di bawah 1,96. Jadi untuk efek moderasi ini tidak terdukung. Nah, lalu kita lihat untuk uji mediasi. Uji mediasi variabel persepsi nilai dan loyalitas program, ini statistik T-nya 7,768, berarti lebih besar dari 1,96, jadi hipotesis ini terdukung. Lalu loyalitas program, loyalitas merek, ini juga 2,596, jadi hipotesis untuk efek mediasi juga terdukung. Saya berikan analisis tambahan khusus untuk segmen milenial dan Gen Z. Saya penasaran karena biasanya milenial dan Gen Z ini kan adalah generasi yang kurang setia gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 6 ini, saya punya 162 jumlah responden. Kenapa tetap saya pakai? Kalau kita melihat aturannya higher, itu kan harusnya indikator dikalikan dengan 10 gitu ya, 170, tapi ini saya 162 karena saya pakai aturan dari Cohen ya. Untuk ukuran efek sedang, F square-nya itu 0,150, terus dengan tingkat statistik kekuatannya 0,8 dan signifikansinya 0,05. Ini saya boleh pakai ukuran sampel minimumnya itu adalah 91, ini 162, jadi masih bisa dipakai. Nah, apabila kita lihat H1 dan H2-nya ini terdukung ya, bisa dilihat dari nilai statistik T-nya yang lebih besar dari 1,96 dan nilai P-nya yang lebih kecil dari 0,05. Tapi ketika kita berbicara tentang hipotesis 3 sampai dengan 6, semuanya ini tidak terdukung ya. Jadi persepsi nilai berpengaruh positif terhadap loyalitas program, dan loyalitas program berpengaruh positif terhadap loyalitas merek gitu ya. Ini semuanya terdukung. Namun ketika kita ngomongin persepsi nilai berpengaruh positif pada loyalitas merek, ini tidak terjadi. Jadi membutuhkan loyalitas program terlebih dahulu baru bisa membentuk loyalitas merek pada generasi segmen milenial dan Gen Z. Nah, lalu ketika saya melakukan uji moderasi, hasil yang sama ditemukan ya, bahwa variabel keterlibatan sebagai variabel moderator ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Untuk ketiganya ya, baik itu hubungan persepsi nilai dan loyalitas program maupun hubungan persepsi nilai dan loyalitas merek dan persepsi nilai dan loyalitas merek. Jadi keterlibatan tidak berpengaruh sama sekali. Kenapa? Karena nilai statistik T-nya lebih kecil dari 1,96. Nah, untuk uji mediasi di mana kita melihat hubungan antara persepsi nilai dan loyalitas program dengan loyalitas merek, di mana mediatornya ini adalah si loyalitas program ya. Ini terdukung karena nilai statistik T-nya lebih besar dari 1,96. Oke, simpulan, saran, dan daftar pustaka. Kesimpulannya, tujuan dari penelitian ini telah tercapai. Penulis dapat membuktikan bahwa persepsi nilai yang terbentuk dari suatu program loyalitas berpengaruh secara positif dalam membentuk loyalitas merek. Baik itu melalui loyalitas program dulu, ataupun secara langsung dari persepsi nilai langsung berpengaruh kepada loyalitas merek. Sarannya ada 5 saran. Yang pertama, model penelitian di Denchon ini dapat dilakukan direplikasi kembali, tapi untuk industri yang berbeda, kategori industri yang berbeda. Nah, yang kedua, karena pada penelitian ini variabel moderator tidak berpengaruh, mungkin peneliti berikutnya dapat menambahkan atau merubah indikator-indikator yang saya gunakan pada penelitian ini. Dan untuk yang ketiga, karena penelitian ini tidak menyelidiki efek yang ditimbulkan oleh moderator lain selain keterlibatan, mungkin di penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lainnya. Nah, yang keempat, karena keterbatasan sampel dan waktu, saya belum dapat memisahkan hasil penelitian antara program loyalitas merek yang satu dengan merek yang lainnya. Mungkin untuk penelitian berikutnya dapat dilakukan. Lalu yang kelima, karena persepsi nilai berperan penting dalam suatu program loyalitas, penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan variabel antecedent persepsi nilai. Untuk daftar pustaka, berikut adalah literatur yang saya gunakan dalam penelitian saya ini. Ada banyak literatur yang saya pakai.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.